Fuad, treble youth, gitaris. Gua Reti, treble youth, vokalis. Gue Agus, Dik Diti, 899. Gue Didi, The Gross 2000. Gua Andri, tapi famous dipanggilnya Acong. Gua Hendy, Grontek dari Sarana. Gua Ricky, IKA Bolski, IKA Bolot, Forgotten One dulu, frontman. Gua dulu sama Iye, Zubair, adiknya Alay. Gua Aso, di Bland megang gitar, di Meswa megang gitar juga. Gue Pipin ya, di United Norton megang gitar, di Attack of the Killer Tomatoes, gitar juga ya. Oh iya, bener. Gua Delon dari Blan, gua gitar vokal, Meswa gua bass. Gue Cory, biasa dipanggil Ojol. Gue Afif, ngeband bareng Bruisers, Riot Fight, Blan, Season doang. Nama gue Oki, vokalisnya dari Chelsea, dan ini gitaris gue. Jadi Ombeng. Gue Sigit, dan gue waktu itu Maximum Andres, tahun 98. Gue Andang dari The Storage. Dulu sebelumnya gabung sama Sigit di Maximum Andres, cuman tuh bikin project sama Sigit di The Storage. Nama gue Edi, Beras Kadabra, Forgotten One, main hardcore, parent product. Biasa dipanggil Sinyong ya, bisa di Royong itu. Gue Piko, gue dari pensi itu, mainin oi pang gitu. Nama gue Yoka, Forgotten One, drummer. Gua Pido, di Putih 99. Hai guys, gue Ibot Castelo, gue asli Royong, bukan berarti pribumi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Boy Aprilano. Dulu nama band gue Pantopel. Nama Doni, IKA Abu Ata. Di Pantopel, main drum lah, gebuk-gebuk. Sempet di No Mercy, sempet di Meswa, ngebas sih, sempat ngebas. Halo, gua Fikri, band gua Disgrace, Riot Fight. Nama gue Firman Stanley, dipanggil Dedi. Kebetulan gue di belakangnya adalah pemain gitar dan band. Gue Brong, bukan asli dari Royong tuh, kebetulan pindahan dari wilayah Jakarta Pusat. Nama gue Alvar, gue dulu Dik Diti. Nama gue Omeng, nggak ada, cuman dulu ngefans dulu sama abang-abangan. Nama gue Icang. Gue paling nongkrong di pinggir Royong. Saya Rian Terror, band saya dulu SMA itu Peniti. Ketika ke Jakarta tahun 98 dan pertama kali nongkrong di Royong, saya benar band namanya Get Out, nongkrong. Halo, gue Kai. Ngeband sih dulu cuman nge-jam doang ya, kayak kali. Nama bandnya sih dulu Yaktu. Dan nama gue ya asli sini lah pribumi. Halo, nama gue Irving, vokalis dan gitaris dari The Brain Damage, aka Otak Besar, dan gitaris awal dari The Dignity. Untuk sejarahnya Royong itu awalnya dari anak geng BMX dan skate ya. Sekitar tahun 93 itu ada Irving, Irfadila, Igor, ada Dian juga, ada Pai, Surip, Apri Tunain. Gue seneng banget ngeliatin anak-anak main sepeda BMX dulu kan. Kalau nggak salah lagi hype lah bahasa anak sekarang kan. Gue jadi beli ikut-ikutan gitu, beli sepeda juga BMX. Terus nggak lama anak-anak juga main skate. Awal mula Alien, kita nyebutnya Alien. Berangkat dari skate, berangkat dari almarhum abang gua. Mereka mungkin udah duluan di skate, dan gua tertarik untuk mencoba itu. Dan ternyata dari si skate dan scene musiknya connecting. Sekitar tahun 92-93 tuh main skateboard sama main BMX sama teman-teman kecil gua. Kalau mau ngomongin asal mula Royong, gua sebenarnya dulu tinggal di Royong. Nah, bokap gua tugas kerja di Tanjung Priok, terus pindah ke belakang kantor pos, cuman berapa 2-3 blok dari situ. Nah, terus SMP lagi tuh kita main skateboard, main BMX, and then kenalan sama tetangga-tetangga gua, teman-teman kecil gua, tetangga gua Pai, itu teman kecil gua tuh. Om gue teman satu klub renang dari SD. Erik satu SMP sama gua. Terus kenalan sama Dila, Dian. Mereka di atas gua berapa tahun. Nah, mulailah dari situ kita bikin grup Alien Skateboarding and BMX. Banyak anak-anak ABG pada saat itu gabung. Dari kakaknya Bolot tuh, Rian, itu CS gue tuh dulu tuh.
teman main gua skateboard tiap hampir pulang sekolah tuh dulu cabut ke gelanggang, ke GRJU-nya itu Tanjung Priok. Ya dari situlah kita mulai start bikin geng alien skateboarding. Nah, dari situ baru orang pada dengar ngumpul dah tuh, makin gede tuh anak Jakarta Utara pada saat itu tahun-tahun 92 93. Lalu Dian ketemu dengan kita berdua nih sebelum Royong kan di jalan usaha. Ya ngobrol-ngobrol masalah musik. Kebetulan Repi waktu zaman SMA tuh di pastel ya. Dandanannya udah kalau menurut orang tua dulu tuh aneh-aneh, ngikutin Smith-nya The Cure. pakai sifat. Enggak, emang udah keriting soalnya. Ngebentuk ya itu ya Pi ya. Band. Dulu Anti Air itu band gue, Dian sama Bona. Di musiknya ada, di BMX Skate-nya juga ada, Aliens Punk and Skin. Nah disitulah kita bikin acara live musik jalanan lah di pinggir jalan gitu. Kita bikin panggung, kita kumpulin alat itu dari mini kompo ya Bi. Iseng aja ngumpulin yang ada band di Royong, main yuk. Ya udah main aja di situ. Asal-asal tahu-taunya udah yuk main udah. Nyari apa malam Minggu tuh ya. Iya, tiap malam Minggu itu. Saat itu lagi gila-gilanya grunge and punk rock. Jadi 90s tuh anak-anak yang gede tahun 90-an tuh pasti dengannya either grunge, thrash metal, kalau enggak ya punk rock gitu. Di Royong, Luat dan Dian dan Revi, Agus juga sempat bikin acara, kalau nggak salah, kalau gue masih ingat itu acara 17-an. Sempat 17-an lu bikin acara panggung kecil. Berapa menit main ke sana, datang lah nih. Ada salah satu komunitas grunge yang di arah dekat dengan Royong. Nggak suka lah dengan apa yang sedang terlaksana pada malam itu. Sempat beberapa kali kasus dengan mereka yang entah ribut lah, entah besoknya si ini diginiin lah, si itu diginiin, ya gitulah kerasnya Tanjung Priok pada masa itu. Zaman dulu Priok itu ya bebas lah gitu loh, nggak ada yang ini. Tapi ya kebetulan juga di tongkrongan kita itu abang-abangannya ada nama lah ya di jalan, jadi sering ribut-ribut kecil lah gitu. Tapi menurut gue ya, yang paling gue berkesan nih sama gue pribadi nih nongkrong di Royong, yang kita adain di sini di depan rumah Luat, itu buat gue sederhana tapi kekeluargaan kita kuat banget men. Bikin rusuh sampai jam 12 malam, terus yang lain tuh kayak pada iri. Itu juga membuat kita terdengar, jadi bikin kabar keluar tuh ada, kita bikin scene seperti yang ada ala kadarnya, tapi ya gitu kekeluargaannya tuh kuat banget. Gue inget banget sampai malam sampai disuruh stop. Oh ternyata daerah gua orang lain juga sempat mengenalnya gitu loh. Dalam artian banyak orang loh di luar gotong royong yang akhirnya bertransmigrans ke Royong gitu loh. Hanya sekedar nongkrong, tukeran koleksi, sharing masalah musik gitu loh. Nilai positifnya sangat bagus banget. Ini part yang seru nih. Di zaman gue dulu itu, lu nyari teman sewarna atau yang satu frekuensi itu susah di Jakarta. Apalagi di Priok. Lu anak underground nih, lu main skateboard, lu main BMX, nyari teman-teman lu di Priok susah. Dan Priok itu zaman dulu itu zaman barber lah ya. Mabok, ribut. Kita nggak punya internet, kita nggak punya apapun. Hitung jari dia nyampe 5 komunitas di Priok gitu. Ya ada kita di Walang, ada anak di Royong, ada Sarana Ansar. Baru itu doang deh kalau nggak salah zaman itu. Makanya begitu kita ngeliat anak-anak Royong udah bener mohak dan nggak borok, bukan poser, udah dandan lah ya kan, main skateboard juga, main BMX juga. Main perempuan nggak ya? Main perempuan? Itu belakangannya. Main perempuan di kantor ya, soalnya cabul. Nah kita kesono lah, teman-teman ibaratnya ya, dari Dion sama Alay. Tapi sebelumnya emang orang-orang Royong situ sama kita udah nggak asing lagi kan, karena emang zamannya mabuk lah ya kan, kalau bokul men. Nggak jauh-jauh dari situ. Royong, homie, brotherhood. Sejujurnya gue gede dari sana. Gue sempet di Seed Gang, sempet di Pondok Gede, tapi gue ngerasain hominya di Royong. Karena di situ nggak ada senioritas. Semuanya mau pendatang baru, mau apa, nongkrong di situ dianggap sama aja. Satu-satunya tongkrongan tuh di mana aliran musik tuh semua ada di situ di Royong. Wah, Royong mah udah nggak bisa gue ungkapin. Udah hidup mati. Bahaya kawan ini. Sampai si Jalia tau gak lo, Warung Madura, penanyain, lu masih di sini aja Gus? Yang lain udah pada nggak ada, lu masih di sini aja?
Gue bilang jauh, gue mau kemana? Mulai berkembang lah kalau kita tuh bener-bener serius itu ibaratnya, bukan poster atau borok lah ya kan ibaratnya. Bener-bener anak underground murni lah ibaratnya. Yang main skate juga main skate beneran, bukan poster ya. Akhirnya gitu ke Royong. Kenal sama Luan, ketemu Repi, Ibot, Alay, Delon semuanya. Nah, yang lucunya itu ternyata sempit ya. Satu sekolahan, bekas tetangga, kayak gitu-gitu. Lu ngomong dong, tolong. Tempat kumpulnya paling enak. Paling enak ya, iya. Dari mana pada datang ke situ kan? Iya. Dari manapun kumpulnya semua di Royong. Enggak seperti yang tempat nongkrong yang lain gitu. Jadi anak-anak underground semua pada nongkrong gitu. Kalau gue sih masuk dunia underground cuman buat ya senang-senang aja. Aslinya sih gue ngeband juga enggak, vokalis pernah ditendang, nggak diajak latihan sama anak-anak. Ya jadi gue lebih ke penikmat sih gue kalau di underground. Nggak banyak sih yang gue tahu permulaan gimana Royong bisa terbentuk, tapi yang gue tahu di situ udah banyak anak-anak muda yang menyalurkan keinginan untuk bisa mengeksplor diri lah. Karena itu kawan-kawan juga di situ dan nggak perlu jauh-jauh kita nongkrong dan juga kita sama-sama suka musik juga, ya kita bangun lah di situ lah. Royong itu ya ruang berkreasi sih. Jadi kita mau ngapa-ngapain ada lawannya untuk eksekusi itu gitu. Jadi itu kalau menurut gue satu hal yang beruntung ya ketika kita ketemu orang-orang yang tahu satu sefrekuensi. Maksudnya itu tuh susah gitu. Ketika kita ketemu itu kita harus syukurin itu. Dan akhirnya itu juga menarik orang-orang yang komunitas yang sama di daerah timur, di Jayabaya. Zamannya gua lagi kuliah aja, posisi Royong itu ya yang ibaratnya yang dikenal posisi Royong itu, padahal sih yang dikenal itu cuma masalah musiknya aja. Lu main ke daerah orang lain ataupun ke lokasi orang lain dan orang lain itu ramah dengan lu dan lu merasa nyaman di situ ya, dengan keikhlasan lu ya, semuanya kan akan membuat lu bahagia. Menurut gue sih seperti itu. Orang yang punya kultur, nyari teman-teman yang punya ide sama, hobi sama, musik sama, omongan nyambung, ya ketemulah. Dari temen juga sih, satu kuliah di Jayabaya dulu, namanya Andy, diajak ke satu tongkrongan, padahal deket rumah itu, sama-sama Priuk ya kan. Baru tahu gue ada tongkrongan asik nih. Untuk keterkaitan gue di Royong sendiri, kayak tadi gue bilang, gue kenal sama Ebit. Ebit kebetulan tinggal di Ampera, karena dengerin musik yang sama, diajaklah nongkrong ke Royong. Gua awalnya anak Jayabaya dan kebetulan berteman sama Andre Acong sama Ebit. Di Jayabaya itu kita bikin acara namanya Gerilya Musik Underground. Dan kebetulan waktu itu kenal Ebit sama Acong, manggil anak-anak Royong untuk bisa main di acara tersebut gitu loh. Setelah itu baru gua nongkrong di Royong. Royong dulu buat gua itu seperti apa ya, shelter lah, di shelter atau second home. Kalau untuk tongkrongan ya zaman itu di Royong kan banyak juga yang kumpul, ada preman, ada narkoba, tukang minum, tukang ojek juga ada, ojek pengkolan. Ya istilahnya saya sendiri sebenarnya kalau mau dibilang kuliah di Jayabaya itu kan anak Jakarta Timur sebenarnya gitu. Dan tapi yang pasti itu yang menarik di Royong ya, dalam artian teman-teman yang di sana juga adalah cukup bila dibilang kayak sinster lama juga, kayak ada Alay, dia terlibat di band kayak Burning Inside gitu loh. Jadi ada respect tersendiri juga sebenarnya dari tongkrongan lain terhadap Royong karena ya tetap terkoneksi dengan scene lain gitu. Nah kenapa kemudian ya karena yang datang ke situ kan macam-macam, si ini kenal dengan si itu kemudian ngebawa ini istilahnya kayak ada Dani Blewer gitu, dia sebenarnya kan bukan anak Priuk gitu tapi kemudian nongkrong di Priuk gitu. Ya Royong bagian dari masa remaja lah, bagian dari masa muda dulu kan. Ngabisin waktu sekitar mungkin 7-8 tahun di gotong royong situ, di tongkrongan anak-anak di jembatan situ. Royong buat gue tempat ngumpul lah ya, walaupun gue sebenarnya late banget gitu masuk ke Royong 90-an akhir lah, karena dulunya bareng sama temen-temen kuliah. United ya kalau kata gue ya, jadi sense itu di utara tuh ngumpul jadi satu ya di situ. Oke, Royong. Dan gua nggak ngerti sekarang namanya di Row dan Yong.
Anjir, keren. Walaupun gua nggak bermula dari Royong, gua bermula dari Walang di Demsak Society, tapi nggak ada tuh kemungkinan. Gue juga beberapa kali nongkrong di Royong sama Rebel Youth, Random Mates dan lain-lain. Asik banget, pokoknya udah gila dah Royong gila. Di zaman itu sadis pokoknya Royong lah. Keren. Gaul. Seperti rumah kedua bagi gue sih. Jadi di mana tempat gue bisa ekspresif banget di situ gitu. Waktu itu sih eksklusif banget ya musik-musik yang kita bawain karena masih jarang juga penggemarnya. Jadi gue merasa di Royong itu wah ternyata banyak gitu yang satu selera sama gue gitu. Jadi mewakili jiwa gue pada saat itu sih. Gak cuma musik doang sih, nambah temen, nambah saudara juga di Royong. Standar loh dari SMP nonton di GOR, GRJU, Balai Rakyat, nonton Rebel Youth, Podcasten One, Random Mates, ya sering lewat-lewat aja akhirnya nongkrong. Karena season terakhir kan generasi terakhir, abang-abangnya udah mulai sibuk kuliah, kerja, ada yang rumah tangga. Ya terakhir tuh generasi terakhir tuh si PRG gua sering 3 kali bikin acara di Gotong Royong. Daya tarik gue sih sebenarnya awal mulanya sih ya dari 95-96 ya, waktu kita bentuk di lapangan The Big Pins, awal mulanya sih itulah. Terus dari Alien Royong, ya nggak tau lah itu sempat datang lah ke Unlap ya kan, istilah katanya dulu ngalong lah. Nah dari situlah kita kenal, kita akhirnya balik datang ke Royong, ya udah akhirnya gabung begitu. Kita suka ngalong tuh ya kalau malam minggu ya. Ngalong itu kita jalan kemana aja, ke Gambir, ke Sarina ke Jakarta Theater ya, atasnya tuh. Kadang sembari main skate, adalah si Irving. Pertama gini, tempat nongkrongannya unik. Kalau gue masuk Royong itu, kita udah nongkrong yang di tempatnya Harry. Tempatnya Harry itu ada rental DVD pas depan SMA Yapenda. Nah, terus pindah ke Jembatan. Ya, pokoknya tongkrongannya unik lah gitu. Bahkan anak-anak Royong itu pernah ngadain acara loh di jalanan. Itu kalau nggak salah tahun baru gitu. Main juga kok anak-anak dari Subnormal juga dan teman-teman yang lainnya. Keren sih Royong. Kalau gua awalnya kenal sama Ebit, main ke rumah Ebit dan diajak Ebit nongkrong di rentalnya Harry. Baru pindah ke Jembatan. Jadi sebagian besar utamanya jelas karena pertemanan. Yang kedua jelas karena musik gitu ya. Karena kami disatukan dengan selera musik yang sama dan juga terlibat di subkultur yang sama, yaitu kan di ranah hardcore, punk, dan juga skinhead, bisnis seperti itu ya. Royong keren buat gua, Royong itu rumah gua juga, gitu. Lupa inget sih, cuman sempat bikin acara musik di pinggir kali situ. Semua nongkrong, semua dari mana aja tuh ngumpul di situ, bikin acara musik, asik-asik sih. Awal mulanya sih gue main skateboard. Kadang gue kalau main di luar, kayak daerah Senayan atau mana. Lu dari mana? Dari Priuk. Lu tahu Arakas dong? Lu tahu Gotong Royong tuh ada band namanya ini. Gue cuma bilang, iya gue tahu band itu. Kenapa dari jalan usaha pindah ke Royong itu karena ya setiap nongkrong itu ya selalu aja ada clash dari aliran musik lain gitu. Asik juga nongkrong di situ, tapi ya Soalnya dia sembari jual VCD ya. Iya, kadang nonton bokep lah apa. tapi kita kurang seretnya karena di rental itu ada tanda kutip pemakai ya, narkoba gitu. Jembatan Royong deket Jali. Nah dulu tuh pertama kali kita di situ tuh almarhum Ruli, gua Sute, Arnold masih bikin tongkrongan di situ, masih ngegrans dulu. Terus kita belum terlalu ngepang. Nah tiba-tiba dulu Alien adalah tongkrongan Alien. Karena Alien waktu itu kebetulan mereka nggak boleh lagi sama warga sekitar. Akhirnya Luat bermigrasi lah ke Royong, ke tempat Harry kumpul, si Oneng tuh. Namanya secara skala nasional tuh menggurita drugs itu dimanapun, termasuk Royong itu sendiri. Masing-masing individu jadi user, anak-anak yang ada di lingkaran Royong itu sendiri. Pada saat itu, tahun-tahun segitu, Jakarta lagi ujung-ujungnya pandemik drugs ya. Terang-terangan lah gitu. Siapa yang ya kalau kita nggak kuat ya kita nongkrong, mereka pakai di situ, kita liatin. Kalau kita nggak kuat iman kita ya bisa terjerumus juga. Jadi kayak ini.
Wah jelas banget sih ya 20 tahun ini kangen ya kayak sama Arnold, Kiki Buta, almarhum Sute, Daus, mereka itu ya kalau gue bilang pernah kita bareng gitu suka duka lah ya kayak punya karakter masing-masing. Bono, Sute, Arnold itu yang jadi warna di Royong. Gue merasa tertolong lah dengan teman-teman lah di Royong. Ada beberapa yang suka memberi nasihat tentang adik-adik yang pada saat itu emang terjerumus kayak gituan sih. Ya, gue bangga banget ya sama Royong, the best. Nah dari situlah kita terus berkembang ya. Gitu. Iya lah, nggak ngaruh. Itu Rebel Youth itu ya. Kita manggung di itu loh, Dewa Ruci. Oh iya. Itu iya. DOP banget. Ada lucunya juga. Acara apa itu? Kita dapat underground juga lah, underground. Ya, ada acara. Nah, kita cobalah main apa ini? Daftar situ lah, main di situ. Kita daftar apa bintang tamu? Bintang tamu. Saya bintang tamu. Sombong ya. Jadi waktu itu personilnya gue, Repi, Jono sama Nyong. Masa sih? Emang Jono ikut? Jono sama Nyong? Iya, Nyong. Karena kita nggak punya basis kan nih. Oh iya. Nah itu juga Nyong itu apa? Karena dia masih SMP kan, masih kecil. Cuman gue tahu dia bisa main gitar. Dia manggung juga kadang pakai celana merah putih gitu. Gue dulu pertama kali Rebel Youth manggung, gue dikejar-kejar Kodim, anak-anak masih enak bisa nikmatin, gue masih sibuk kejar-kejaran sama Kodim. Ya banyak sih duka-duka citanya ya kan, namanya juga dulu modelnya anak-anak kita itu solidaritasnya tinggi. 98 lah, itulah. Anak-anak sering nonton acara ke Poster Cafe. Temen gue Harry, ada jembatan seberang Poster Cafe, bukannya nyebrang naik jembatan, dia malah loncat pagar, ketabrak sama mobil lagi ngebut di tol. Ya, gue bilang. Di situ gue ketemu Dani. Dani Blewer. Ya mungkin pas kalau kita berangkat ke gigs, ada beberapa kan kalau suka jalan bareng ada cerita-ceritanya masing-masing. Ya kebanyakan kan ya kalau ke gigs kan mabok, musik, ribut. Ya seru-serunya kan di tiga-tiga itu aja. Momen terbaik, wah nyetrit sih ya, nyetrit rame-rame, terus kita ke bikin panggung, ke Tamrin ya, terus ya, bikin panggung pinggir kali. Iya, iya gue depan warung Jali. Iya, yang buat Arnold tuh, almarhum. Sampai pada berantakan nih apalagi. Berantakan banget sama si Buntung mana nih di luar loh. Kalau gue paling si Harry, kasusnya Harry, ketabrak. Ya biasa lah dulu lah anak muda kan, nyebrang udah tahu ada jembatan penyeberangan, lewatin tolnya kehajar. Masih hidup anaknya tuh badannya tambah gede lagi. Kalau gua yang paling berkesan, kalau nggak salah tahun baru ya, kita bikin acara tuh di Jembatan Royong itu dengan alat seadanya, dan di situ kita mabuk-mabukan dah. Ya terbaiknya itu ketika sama-sama bisa saling menerima lah. Sering banget dong, gitu tur bareng sama anak-anak, main bareng, gigs bareng, yang ada di Royong lah, semua bandnya. Bikin event waktu tahun 98 itu event di Poster Cafe, yang membantu banget itu teman-teman di Royong, pionir-pionirnya. Waktu itu Royong pun belum ada kayaknya, cuman pionir-pionirnya aja yang ya akrab lah, merch. Kayak Delon, Alay mungkin bantu kita untuk bikin event itu jalan. Best story Royong tuh anak-anak main di Lampung. I think itu terakhir tahun berapa ya? 2001 lah sebelum gue cabut. Brand Damage main, Rebel Youth main, sama anak-anak juga. On the way pulang dari Lampung.
Lampung ada copet. Jam 5 subuh kita udah pada tidur, sampai di pelabuhan Bakohani ya. Copetnya nggak tahu kalau anak-anak itu banyak di belakang. Kita baru pulang habis ada show di Lampung, anak-anak musik semua. Dia nyopet, ya kita gebukin rame-rame. Gue sih enggak, cuman si itu tuh. Ya paling itulah, terakhir itu bikin acara sampai 3 kali, ya tau lah abang-abangnya pada sibuk. Ya di situ gue paling muda, jadi hardcore, hari-hari korpe. Cerita terbaik sih ya banyak juga sih kenangan sama anak-anak ya. Dari mulai ngalong ke Sarina, ya kan, Igor di atas parkiran, main skateboarding segala macam ya, sampai ditegur tentara gua kalau nggak salah tuh ya. Iya. Mungkin ada yang berkesan 2 sih kalau yang gue inget-inget. Yang pertama dulu pertama kali awal-awal ikut nongkrong diajak ke Lampung tuh kan. Itu pas banget pas Sweet 17 gue ya. Sweet 17 di Lampung anak-anak kan. Pulang-pulang upacara bendera. Sama dulu ada kita pernah acara, gue lupa ada gigs di YAI itu lah. Ya waktu ditungguin sama anak UKI itu kita nggak bisa keluar dari situ gara-gara ribut. Akhirnya dikeluarin pakai mobil anak-anak mahasiswi sana, gue inget banget itu. Karena dari Royong itu juga yang menjadi gerbang pertama saya ketika kuliah di Jakarta, merantau untuk bisa terkoneksi dengan tongkrongan-tongkrongan lain yang ada di Jakarta gitu. Dari Royong kemudian saya kenal dengan teman-teman di Middle Side Crew, teman-teman di Struggle Life Crew, teman-teman abang-abangan di Seed Gang, ya teman-teman di Jakarta Timur, Pusat, Bekasi istilahnya seperti itu, bahkan juga teman-teman Jakarta Selatan. Jadi banyak banget dulu tuh. Kalau nggak nongkrong kita nggak kemana-mana, jadi cupu gitu aja. Kalau istilah zaman dulu tuh jadi apa ya? Jadi poster lah, ataupun istilah kasarnya jadi borok gitu. Jadi ketika nongkrong di Royong itu membawa banyak hal banget yang positif gitu. Wah, kalau buat gua banyak banget sih cerita waktu di Royong, dimana dulu itu kita kalau ke gigs tuh bareng-bareng naik bis, jalan kaki pun. Yang penting sampai gigs gitu. Iya. Gimana caranya nyampe gitu. Kadang-kadang kita acara malam sampai pagi kita nggak pulang, tidur di emperan toko juga pernah gitu, sampai pagi jalan. Seru banget deh pokoknya deh. Sangat, itu Green Day itu konser pertama gua. Gua masih SMP. Gua sampai beli tiketnya itu harus ke Sabang ya, Duta Suara Sabang kalau nggak salah. Gua dapetnya yang di tribun. Gua turun ke bawah. Pakai banner gitu, turun ke bawah, itu chaos abis. Si Billy Joe dilemparin pakai apa tahu lah segala macam, BH juga ada kan. Dari situ gue makin menyenangi konser musik. Dan the best partnya itu pas gue balik, gila, anak pang semua depan, polisi udah berjaga-jaga, terus itu JCC apa ya, itu hancur lebur. Waktu ke Lampung lah, perjalanan jauh itu kita jadi tahu sifat teman-teman kita, baik buruknya atau gimana kelakar dia lah, jati dirinya seperti apa dalam perjalanan jauh itu. Biasanya itu menurut gua momen yang sampai saat ini masih suka terngiang lah gitu. Wah, Lampung lah, gila loh. Yang lain berantem pulang, gue dikabarin dari Jakarta sama drummer gue pada saat itu, Yoka udah pulang duluan, Revi juga udah pulang duluan. Yang nyisa di Lampung tuh tinggal gua, Alay, Luat. Dan dari Jakarta anak-anak ngabarin, hati-hati kalau udah sampai Bagauni atau Raja Basah, atribut pangnya, atribut Dokmar dan rantren-rantren pada diinin dulu deh. Rantren-rantren pada disimpan dulu. Kenapa? Gue tanya sama mereka. Ada satu kejadian berantem sama orang reseh lah di sana lah, di dalam bus. Ternyata mereka udah ribut berat di sana sampai akhirnya si pelaku ditendang dari bus dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam kali ya. Ditendang dan dia jatuh. Dan gue akhirnya, anjing gimana nih kita balik gitu lah akhirnya. Mereka tuh kebersamaannya tinggi gitu. Jadi ketika ada yang tawuran, terus kita juga nasehatin, jadi kita kebersamaannya kita samperin bareng. Iya, kayak gitu. Siapa yang mukul lu ibaratnya gitu. Si A, ayo samperin lagi ibaratnya gitu. Setiap gigs sekali mungkin, ya naik busnya bareng. Naik kotanya bareng kalau keluar kota ya. Nyebrang ferinya bareng-bareng. Kolekannya bareng-bareng untuk mabok, ya kan? Iya bener. Gue pernah inget banget sama Alay. Itu di zaman itu Alay. Alay itu buat gue dewa. Kenapa gue bilang dewa? Dia yang dulu ngejerumusin gue untuk main ya musik-musik kalau bicara underground lah ya. Selama nongkrong cerita terbaiknya apa ya? Ya brotherhood aja ya. Maksudnya semua kayak keluarga lah. Bareng-bareng bersama, makan nggak makan ya bareng gitu.
Kalau gua manyang ya di Lampung lah itu. Keren tuh Ricky ya kan lompat-lompat ya. Wah banyak banget ya. Maksudnya dari kalau ngomongin memori, ini salah satu bagian dari hal yang cukup saya penting ya buat saya pribadi. Dari kita pergi malam ngalong ke Monas gitu, ke BM naik pick up dan truk gitu loh ya. Dari kemudian kayak pergi tur bareng, naik kereta ekonomi itu, bahkan kayak lari-larian dikejar karena kita naik secara ilegal ke kereta ekonomi, bergelantungan di lokomotif dari Purbalingga gitu, berantem di gigs gitu ya, pergi ke gigs bareng-bareng kayak berantem di gigs gitu. Kayak misalnya kita waktu itu saya Dani Alay ya, salah satu senior yang cukup saya hormati, itu dia di band Rebel Youth, kita pergi ke Lipstick, malah acara gignya chaos dan kita sibuk nyaputin lampu warna-warni yang ada di Lipstick untuk menghiasi kamar kayak gitu, masuk disco gitu. Sempet main di Lampung ya? Ya, nah itu gimana ceritanya? Kita bisa keluar kota itu karena ya di Royong itu ya kita kenal dengan DSS gitu. DSS apa? DSS apa artinya? Demsak Society. Walang tuh ya? Walang. Kat Bung Delon dan Meswahnya ya. Saling kenal ke DSS ya, kita nongkrong bareng. Yang paling berkesan sama Royong ya gue bisa ajak teman-teman itu collab sama teman-teman di sana, bikin event anak Royong main di Lampung, terus teman-teman di Lampung sendiri band-band pionir di Lampung kayak Urban Discipline, Travel, Pestol-Pestolan atau Disgrace juga main di Jakarta dengan teman-teman di Royong. Semuanya baik lah. Momen itu kalau menurut gue sih momen jiwa muda gue ya kan, jalan bareng, nongkrong bareng ya kan, ke gigs bareng, ribut bareng, apalagi ya gitulah biasa anak muda. Aduh ini paling berat ya sebenarnya ya, gue mau jawab ya. Cuman bagaimana ya, kalau udah umur gini udah orang tua ya kita harus ngomong jujur ya kan. Sebenarnya fucking musik sudah. Reach yourself bagi gue ya nggak. Ya kayain diri lu aja bro, banyak gue. Soalnya kalau gue berangkat gue lihat anak-anak tahu sendiri zaman dulu. Lu tahu sendiri kan anak-anak. Kalau ngeliat gue kayak ini kan, wes brong segala macem, pasti kemek nggak kelaparan karena gue tahu cari duit ya kan. Setiap momen gigs itu ya gue selalu enjoy lah, happy. Cerita terbaik ya jalan bareng lah, kalau lagi ada acara jalan bareng, ya ngangkut bareng, naik bis bareng, nyetopin bareng, kadang-kadang nggak bayar, ribut, ya gitu, nunggu jebolan, nunggu jebolan anjing air. Ya kalau gue bilang sih faktor U. Rata-rata kan udah pada grow up, nggak ada regenerasinya, nggak bisa disalahin juga ya. Memang kan zaman kan berubah kan. Ada yang sekarang udah pada zaman digital ya udah. Mau disuntikin, mau didoktrinin kayak gimana juga susah. Paling ya larinya ke digital juga. Legend-legend ini itu yang Revi udah pindah ke Gunung Putri, terus Luat juga udah di rumah aja gitu. Alay juga udah kembali pada pergi gitu. Ya sih bener sih umur, maksudnya juga cari kerja dan segala macam. Terus akhirnya ya Agus ngajak ke Rams Squad. Gue juga udah sibuk di Warrior gitu. Sayangnya
Gua nggak tahu kalau sekarang generasinya gimana di Royong gitu. Kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Banget. Begitu Royong vakum atau DSS vakum ya, kita nggak punya rumah lagi. Ya sangat berpengaruh banget ya ketika Royong udah vakum, apalagi DSS nih. Karena memang gua ke Royongnya itu dari DSS ya. Ya tadi itu, begitu lo punya rumah bersama terus penghuninya tuh pada keluar semua kan. Ya, life goes on man. Jadi lo ada yang menikah, lo bekerja ya kan. Bahkan ada yang meninggal duluan kan. Bagian dari para brother kita semua ya. Sesepuh. Jadi ya, kita kehilangan rumah lah untuk tinggal bersama itu beratnya. Meskipun teman-teman sudah ada kesibukan, meskipun teman-teman bahkan sudah ada yang berbeda aliran ya, gue nggak mau nyebut yang lain salah, yang ini benar gitu. Pertemanan kita dulu tuh nggak bisa di-create ataupun nggak bisa dibenturin lagi dengan kepentingan-kepentingan ataupun otak-otak yang lu pikirkan sekarang lah. Jadi kalau mau silaturahmi ya monggo aja gitu. Itu sih gitu ya, long lasting aja lah, long lasting brotherhood lah. Itu Royong itu memang luar biasa. Buat gue, itu rumah gue. Makanya jadi gue bilang, pas begitu Royong turun, dan turunnya kita semua tahu. Itu gara-gara Mr. P. Putau anjing lah, udah gitu kan. Nah. Scene di Royong ya udah berjalan kurang lebih 3 dekade, 30 tahun. Kurang lebih ya. Cerita ya gue gak bisa lupa di Royong itu emang. Pesan gue sih buat anak-anak Royong. Juga yang buat yang lainnya yang di luar Royong yang sempat was in Royong istilahnya, ya kita tetap seperti dulu lah, karena scene itu sendiri sampai kapanpun tetap ada menurut gua. Iya, kalau menurut gua sih jadi sepi tongkrongan ya, jadi gimana ya, kemarin terakhir ya banyak yang sering nongkrong di situ anak-anak ABG padanya, tapi ya lebih cenderung mereka nongkrong cuma nongkrong aja, jadi nggak main musik. Kalau zaman dulu kan nongkrong lebih ke musik, ada ininya lah, maksudnya lebih terarah ke musiknya gitu. Kalau sekarang cuma nongkrong aja gitu. Iya jelas, kan udah pada sibuk masing-masing mereka kan, anak-anaknya juga entah kemana, punya sibuk, punya keluarga juga ya kan. Gue pengen musik tuh jadi energi ya, mau medianya itu underground, tapi gue mau itu dasarnya cinta gitu. Jadi apa yang dasarnya cinta, apa yang dasar murni, itu pasti nyetrum gitu. Jangan dasarnya itu karena hal lain ya seperti duit gitu ya, itu memang kita butuh, tapi dasar utamanya ya cinta sih ya. Spread musik dan cinta sih, mungkin itu sih. Ada momen saat waktunya berkumpul bersama, ada juga momen waktu dan saatnya ya kayak kita tuh gini loh, lu jalan bareng-bareng nih, lu kan ketemu perapatan lu masing-masing gitu. Di dalam ujung perapatan lu kan ketemu, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke lurus gitu. Tapi nanti suatu saat lu balik lagi ke perapatan itu, karena perapatan itu adalah tempat pertemuan lu. Ya masing-masing punya kesibukan, punya keperluan, punya kebutuhan yang berbeda, jadi ya jalanin hidup lah kalau gue bilang sih. Jadi fase nongkrongnya mungkin udah agak berkurang atau emang sudah nggak aktif lagi di scene, tapi selama silaturahmi masih bisa dijalin ya kita masih bisa ketemu kayak sekarang ini. Perubahan signifikan setelah vakumnya Royong, iya pasti sepi. Jadi sepi ya. Skena Priuk ya mungkin bisa dibilang ikut vakum juga karena kondisi mungkinnya mereka juga kan makin dewasa, semua punya kebutuhan masing-masing, jadi ya memang begitu jalannya. Mungkin teman-teman harus survive sendiri-sendiri lah, cari cara untuk survive sendiri-sendiri. Ya yang gue lihat 30 tahun itu ya enjoy aja, happy aja, terus jadi keluarga aja sih sampai hari ini. Berkarya, kalau gue bilang nggak usah lah terlalu mikir yang berat-berat, susah-susah kayak gitu, nggak usah, simple aja. Lu yang penting punya komitmen. Pas vakum pastinya kan punya kesibukan masing-masing ya, kuliah mungkin pada saat itu, atau yang udah berkeluarga atau kerja yang akhirnya ya gone begitu aja. Ya berhubung karena udah pada tua, udah pada keluarga ya kan, akhirnya ya pada ini aja, mencar-mencar. Ya mungkin kesempatan inilah sekarang ini nih, pada kumpul lagi. Ya mungkin mudah-mudahan sih ya terjalin terus sampai ya, sampai tua lah persahabatan.
mungkin masing-masing punya kesibukan kali, punya keluarga. Jadi awal vakumnya mungkin itu. Ya bersyukur nikmat lah, masih dikasih panjang umur, kita bisa silaturahmi lah. Terus saja lanjutin apa yang udah ada sekarang gitu. Ya makin ini aja solid aja, walaupun udah ya ada yang garis ini garis itu, ya silaturahminya aja lah, dipererat lagi. Kalau perubahan sih yang pasti setelah Royong udah vakum begitu ya udah way of life gue sebagai punk atau skinhead itu ya udah jadi normal lagi, maksudnya ya kita udah akhirnya normal, jadi kuliah lagi, kerja sampai sekarang ya paling cuman sebatas dengerin lagu aja. Ya pastinya sih sangat berkesan banget ya, membuat gua bisa mengalirkan darah, ekspresi darah seni gua kali ya kalau boleh dibilang ya. Pesan-pesan gua sih buat Royong ya teruslah berkarya, terus jadi orang-orang yang menonjol di bidang seni terutama itu aja sih. Semoga tetap eksis ya. Mungkin ada yang baru-baru, generasi baru yang tetap terscan di musik gitu. Mudah-mudahan tetap Royong tetap ada gitu. Maju terus lah. Royong bubar, emang Royong bubar ya? Gak tahu deh gua kalau bubar. Setahu gua anak-anak masih aja nongkrong on and off gitu loh. Jadi gua kurang paham juga karena sibuk dengan keluarga masing-masing, udah menikah, banyak yang anak-anak udah cabut, udah keluar. Jadi ya mau ngomongin Royong bubar, I think it's hard ya. Susah juga bilang bubar apa enggak ya gitu. Terus terang kalau buat gua apa yang merusak ya dalam tanda kutip ya. Mungkin kita semua tahu yang ada bahwa semua itu dirusak gara-gara drugs. Karena apa ya, personilnya jadi berubah. Bukan karena bawaan pribadi ya, karena secara itu tongkrongan jadi sedikit nggak asik karena ada beberapa yang jadi teman makan temen, jadi ribut sendiri, jadi bawa persoalan pribadi ya, antara pribadi ke tongkrongan gara-gara ya dirusak gara-gara itu sih kalau menurut gua. Kesannya ya gue dapat banyak temen yang ya mudah-mudahan bisa ukhuwah lagi, bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi, bisa sama-sama melakukan hal positif lagi ke depannya. Pesannya ya saling menjaga ukhuwah itu sendiri, pertemanan itu sendiri gitu kan. Yang mudah-mudahan pertemanan yang bisa ke arah lebih baik. Makanya gue sangat on fire banget bikin gebrakan kayak dokumenter cerita utara Jakarta ini ya itulah. Kita harus punya arsip nih. Menarik kok Gotong Royong, menarik kok Tanjung Priuk menurut gue. Gak seburuk apa yang orang bilang. Rumah lu di mana Priuk? Wah gila banyak premannya. Kagak, banyak barang bagus. Merdeka deh, Royong. Jangan lupa berkarya terus. Bye, thank you, people. Apakah lu, Gus, termasuk salah satu yang mendirikan Royong? Kalau gue bilang sih Royong itu nggak ada pendirian ya, itu istilahnya tidak nggak ada pendiri bang. Itu dari pemerintah udah ngasih nama Jalan Royong. Jadi berhubung kita nongkrong di situ, iya dari pemerintah itu udah ada jalan namanya Gotong Royong.